Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta keberadaan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mau dikerjakan dalam hati kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi umat-umat yang menjadi serupa dengan anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul bacaan renungan pagi hari ini, tanggal 7 Januari, Pencipta Keberadaan Kita. Ayat inti diambil dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dalam mengolah tanah, dalam mendisiplin dan menertibkan tanah, pelajaran dapat terus dipetik. Tak seorang pun akan berpikir untuk menetap di sebidang tanah mentah dan mengharapkannya segera menghasilkan panen. Kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras harus dikerahkan dalam mengolah tanah sebagai persiapan untuk menabur benih. Demikian pula halnya dengan pekerjaan rohani di dalam hati manusia. Mereka yang ingin memperoleh manfaat dari pengolahan tanah harus membawa firman Allah di dalam hati mereka. Mereka kemudian akan mendapati bahwa hati mereka hancur karena pengaruh Roh Kudus yang melembutkan dan menundukkan mereka. Jika kerja keras tanah tidak dilakukan kepada tanah, maka tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu pula dengan tanah hati. Roh Allah harus bekerja di dalamnya untuk memurnikan dan mendisiplinkannya sebelum dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Tanah tidak akan menghasilkan kekayaannya jika dikerjakan dengan sesukanya saja. Hal ini membutuhkan perhatian yang bijaksana dan setiap hari. Tanah tersebut harus dibajak secara sering dan dalam, dengan tujuan untuk mencegah tumbuhnya rumput liar yang mengambil nutrisi dari benih baik yang ditanam. Demikianlah mereka yang membajak dan menabur. Bersiaplah untuk menuai. Tak seorang pun
perlu berdiri di ladang di tengah hancurnya harapan mereka. Berkat Tuhan akan turun ke atas mereka yang mengolah tanah tersebut, mempelajari pelajaran rohani dari alam. Dalam mengolah tanah, pekerja hanya mengetahui sedikit harta karun apa yang akan terbuka di hadapannya. Meskipun ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang ia peroleh dari pikiran yang telah mempunyai pengalaman dan dari informasi yang diberikan oleh orang-orang cerdas, ia harus mengumpulkan pelajaran untuk dirinya sendiri. Pengolahan tanah akan menjadi pendidikan bagi jiwa. Dia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang merawatnya siang dan malam, yang memberinya kekuatan untuk berkembang, adalah pencipta keberadaan kita, Raja Sorga, dan dia memberikan perhatian dan pemeliharaan yang lebih besar lagi demi kepentingan anak-anaknya. Sementara penabur manusia menanam benih untuk menopang kehidupan kita di dunia, penabur ilahi akan menanam benih di dalam jiwa yang akan menghasilkan buah menuju kehidupan kekal. Diambil dari Christ Object Lesson 88 dan 89. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penciptaan manusia, Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3, halaman 33, paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Mereka telah bekerja sama dalam penciptaan bumi dan segala makhluk hidup di atasnya. Dan kini Allah berkata kepada Anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan Bapa berkata kepada Anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ini adalah kebenaran vital yang harus diketahui oleh seluruh umat Allah. Sebab Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa kata "kita" dalam ayat ini terdiri dari 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Bahwa Trinitaslah yang menciptakan manusia. Tetapi tidak demikian dengan Roh Nubuat. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Bapa dan Anaknya. Allah Bapa memberikan kuasa kepada Anaknya untuk melaksanakan pekerjaan penciptaan. Perhatikan yang berikut ini dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 25 paragraf pertama. Raja alam semesta memanggil segenap penduduk sorga agar di hadapan mereka ia dapat menetapkan kedudukan yang sebenarnya daripada Anaknya dan menunjukkan hubungan yang ada antara Dia dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah ikut serta dalam pemerintahan Bapa, dan kemuliaan Allah yang kekal menyelubungi keduanya. Di hadapan perhimpunan penghuni sorga itu, Raja mengumumkan bahwa tiada satupun kecuali Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya, dan kepada Dia diberikan kuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan segenap penduduk sorga, dan kepada Dia, sebagaimana kepada Allah, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus tetap menggunakan kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan penghuninya. Tetapi di dalam semuanya itu, Ia tidak berusaha mencari kuasa dan kemuliaan bagi dirinya,
sehingga bertentangan dengan rencana Tuhan, dan ia mengutamakan kemuliaan Bapa serta melaksanakan maksud-maksudnya yang penuh kasih dan kebajikan. Perhatikan kepada Kristus, Allah Bapa telah memberikan kuasa untuk melaksanakan kehendak Bapa, dan salah satunya adalah menciptakan. Yesus menerima kuasa untuk melaksanakan penciptaan, baik di sorga maupun di dunia ini, termasuk penghuninya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena Roh Nubuat berkata dalam To Be Like Jesus halaman 310 paragraf 6 yang berbunyi, Pencipta kita adalah Yesus Kristus. Dialah pencipta keberadaan kita. Dia telah menciptakan struktur manusia. Dialah pencipta hukum-hukum jasmania, sebagaimana dialah pencipta hukum moral. Jadi, pencipta keberadaan kita adalah Yesus Kristus. Karena memang Allah Bapa menciptakan manusia melalui anaknya. Dan bagian daripada keberadaan kita yang paling penting sekali adalah hati. Layaknya tanah, hati harus diolah, diusahakan. Dan yang mengusahakan tanah hati kita bukan diri kita, tetapi Yesus Kristus, pencipta keberadaan kita. Roh Nubuat berkata dalam The Upward Look, halaman 273, paragraf 4. Firman Allah yang hidup adalah benihnya. Kristus adalah penaburnya. Dan jika ia tidak terus-menerus menggarap tanah hati, maka tidak akan ada tuaian. Jadi, Yesuslah yang menggarap hati kita, agar hati kita menghasilkan tuaian. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, The Desire of Ages, halaman 769, paragraf 2. Tanah hati yang keras perlu digarap setiap hari, agar dapat menghasilkan tanaman berharga, yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Inilah pentingnya kita memahami cara mengolah tanah, yaitu dengan kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras, agar tanah dapat menghasilkan tuaian. Dan dengan memahami ini, kita pun sadar dan sabar saat Yesus mengerjakan tanah hati kita yang keras setiap hari, agar tanah hati kita menghasilkan buah bagi Allah, yaitu buah menuju kehidupan kekal yang adalah karakter Kristus dalam hidup kita. Sebab God's Amazing Grace halaman 246 paragraf 5 menyatakan, Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta keberadaan kita, dan Dia juga pencipta penebusan kita. Dan setiap orang yang akan memasuki kerajaan Allah akan mengembangkan karakter yang setara dengan karakter Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, relakanlah hati kita untuk Yesus kerjakan demi keselamatan kita, agar keberadaan kita tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah yang menciptakan kami, dan oleh karenanya Dialah pencipta keberadaan kami, dan salah satu keberadaan kami yang paling penting adalah hati kami. Hati kami ini layaknya tanah ya Tuhan, perlu diolah agar dapat menghasilkan tuaian, dan yang dapat mengerjakannya adalah Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud Yesus mengerjakan hati kami, sehingga hati kami menjadi gembur, dapat ditanami, dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Buah-buah yang menuju keselamatan, sebab itulah wujud daripada karakter Kristus dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.